Ada awal, ada akhir. Mengawali tahun 2022 berarti telah mengakhiri tahun 2021. Kali ini saya memperhatikan sungguh yang telah terjadi pada penghujung tahun 2021. Seperti biasa, berita dari Vatikan menempati porsi perhatian pertama, kemudian disusul dengan berita gereja lainnya dan berita global yang sungguh menarik perhatianku. Mengawali tahun baru 2022 dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Maria Bunda Allah, Bapak Suci Fransiskus menyerukan diakhirinya kekerasan terhadap perempuan. Dikutip dari liputan6.com, di Basilika Santo Petrus Vatikan pada hari Sabtu 1 Januari 2022, Paus Fransiskus mengatakan, dan karena ibu memberikan kehidupan dan perempuan menjaga dunia, mari kita semua melakukan upaya yang lebih besar untuk mendukung ibu dan melindungi perempuan. Betapa banyak kekerasan yang ditujukan terhadap perempuan. Cukup menyakiti seorang perempuan berarti menghina Tuhan, karena dari seorang perempuan berasal kemanusiaan kita, bukan melalui malaikat, tidak secara langsung, tetapi melalui seorang perempuan. Paus Fransiskus tak henti-hentinya menyerukan penghentian kekerasan terhadap perempuan. Dalam program televisi Italia bulan lalu, Paus Fransiskus mengatakan kepada seorang perempuan yang telah dipukuli oleh mantan suaminya bahwa pria yang melakukan kekerasan terhadap perempuan terlibat dalam sesuatu yang kejam. Sejak pandemi COVID-19 dimulai hampir 2 tahun lalu, Paus Fransiskus telah beberapa kali berbicara untuk menentang kekerasan dalam rumah tangga yang meningkat di banyak negara sejak lockdown, membuat banyak perempuan terjebak dengan pelaku kekerasan. Dalam pesannya untuk memperingati Hari Perdamaian Dunia yang dirilis bulan lalu, Paus Fransiskus mengatakan negara-negara harus mengalihkan uang yang dihabiskan untuk persenjataan guna diinvestasikan dalam pendidikan. Ia juga mencela meningkatnya biaya militer dengan mengorbankan layanan sosial. Berita duka datang dari Afrika Selatan. Uskup Agung Desmond Tutu meninggal dunia pada hari Minggu 26 Desember 2021 lalu. Dilansir dari kompas.com, Desmond Tutu dikenal sebagai seorang juru kampanye anti-apartheid yang sungguh dihormati, tokoh moral dan protagonis besar terakhir dari era Afrika Selatan yang sungguh heroik. Setelah mengunjungi keluarga Tutu di Cape Town, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengatakan bahwa Desmond Tutu adalah seorang pemberani. Dia terus terang dan kami mencintainya hanya untuk itu, karena dia adalah suara yang tak bersuara. Pemakaman diadakan pada hari tahun baru di Katedral St. George di bekas paroki Cape Town, meskipun upacara dibatasi karena COVID-19. Graha Mace, istri mendiang Presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan Nelson Mandela, mengeluarkan pernyataan yang mengatakan dia berduka atas kehilangan seorang saudara. Tutu adalah yang terakhir dari generasi pemimpin yang luar biasa yang dilahirkan dan diberikan Afrika kepada dunia. Dia berdiri teguh dan tak kenal takut, memimpin demonstrasi terselubung dalam jubah pendeta yang mengalir dengan salib sebagai perisainya, perwujudan dari hati nurani manusia. Selama 7 hari, lonceng Katedral St. George akan dibunyikan selama 10 menit setiap hari pada tengah hari. Pihak katedral meminta mereka yang mendengar suara lonceng gereja untuk berhenti sejenak dalam pekerjaan sehari-hari mereka dan mendoakan Tutu.
Ada satu peristiwa di akhir 2021 yang bagi saya merupakan awal dari sebuah perjalanan hidup seluruh umat manusia menjangkau keluasan hidupnya. Bertepatan dengan Hari Raya Natal, NASA sukses meluncurkan teleskop James Webb. Teleskop ini akan menjalankan misi bersejarah menunjukkan bintang-bintang yang menerangi alam semesta. Observatorium tersebut diangkat ke angkasa oleh roket Ariane 5 dari pelabuhan antariksa Kourou di Guyana, Amerika Selatan. Teleskop antariksa James Webb merupakan sebuah kolaborasi internasional yang dipimpin oleh NASA. Tim yang ikut mengerjakannya adalah Agensi Antariksa Eropa atau ESA dan Agensi Antariksa Kanada. Pembangunannya membutuhkan waktu hampir 30 tahun dengan ribuan orang di seluruh dunia berkontribusi dalam proyek ini. Penerbangannya ke orbit disebut-sebut hanya berlangsung kurang dari setengah jam. Keberhasilan peluncuran dikonfirmasi oleh sinyal yang ditangkap oleh antena darat yang ada di Malindi, Kenya. Teleskop James Webb diambil dari nama salah satu arsitek Apollo Moon Landing sekaligus administrator NASA kala itu. Teleskop antariksa ini adalah penerus dari teleskop Hubble yang telah menunaikan masa tugasnya. Janji ilmiah Webb kini lebih dekat dari sebelumnya. Kami siap dengan penemuan yang benar-benar menarik dan hal-hal yang belum pernah kami lihat atau bayangkan sebelumnya, kata Kepala Divisi Sains NASA Thomas Scherbussen dikutip dari Space Flight Now. Sekadar informasi, peluncuran teleskop James Webb ini terlambat lebih dari 1 dekade. Keterlambatan ini membuat pejabat NASA dan seluruh astronom di dunia resah tentang nasib pengamatan ilmiah. Teleskop James Webb tidak akan diletakkan di orbit rendah bumi seperti teleskop Hubble. Teleskop James Webb bakal ditempatkan di titik Lagrangian kedua atau dikenal dengan istilah L2 dari sistem jarak matahari ke bumi. Proses ini memakan waktu sekitar 1 bulan lamanya. Posisinya sekitar 1,5 juta kilometer di belakang bumi. Objek ini akan mengelilingi matahari dengan bumi. Posisinya jauh di luar orbit bulan. Teleskop ini akan melewati orbitnya hanya dalam 3 hari, sedikit lebih cepat dari misi Apollo. Kini, saat teleskop James Webb telah berada di luar angkasa, observatorium ini bakal menyebarkan dan membentangkan perisai termal seukuran lapangan tenis. Lalu mengayunkan cermin ke tempatnya dan secara bertahap suhunya mendingin hingga minus 388 derajat Fahrenheit. Selanjutnya, detektor infrared teleskop dan instrumen elektronik lainnya harus bekerja. Tim darat pun akan bekerja keras memfokuskan 18 segmen cermin utama teleskop. Upaya ini disebut-sebut bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan lamanya. Sebanyak 250.000 jendela berukuran kecil atau microshutter akan membuka tutup dan akan dikalibrasikan untuk mentransmisikan susunan detektor cahaya. Teleskop angkasa James Webb memiliki cermin utama yang bisa membentang sepanjang 6,5 meter. Hal ini menjadikannya sebagai teleskop terbesar yang pernah meninggalkan bumi. Selamat tahun baru saudara-saudariku. Dengan mengorbitnya teleskop James Webb, tentulah kehidupan seluruh umat manusia semakin penuh pengharapan. Baik,